Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita berjumpa lagi di Mesbah pada malam hari ini. Mari kita bawa hati kita yang terbaik pada Tuhan. Kita percaya ketika kita bersehati menyembah Tuhan bersama-sama, pribadi yang mulia hadir di tengah-tengah kita. Mari kita bawa hati kita siapkan hati kita yang terbaik. Shikirala tahaya nama syandara lama takara masekere masekira lama sia. Kemuliaan-Mu, kehadiran-Mu Tuhan memenuhi setiap kami lagi pada malam hari ini. Dinara lama syandara lama takara lama sekera masia. Setiap kami yang datang menghampiri Tuhan mengalami perjumpaan dengan Engkau. Kuasa-Mu hadir di tengah-tengah kami hari ini Tuhan. Hinama syandara lama takara lama sekera lama takara masia. Haleluya. We worship you Lord. Hinama syandara lama syandara lama sikira lama sia. Ini
glory, that is what our hearts long for, to be overcome by your presence, Lord. Segala pujian pengagungan hanya bagi Kau Tuhan, Raja segala raja, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Sekali kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita, sebab Tuhanlah sahabat kita. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara kita berikan pujian ini bagi Tuhan. Mari katakan, hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, amin, lihat sekelilingku. Ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan, karena kuasa-Mu, karena kehebatanmu, ku dapat lakukan perkara yang berat yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita, sebab Engkau membuat hidup kami berarti, Tuhan. Mari katakan, hidup yang kupilih membuatku berarti, karena-Mu Tuhan, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku. Harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan, karena kuasa-Mu, karena kehebatanmu, ku dapat lakukan perkara yang berat yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber
Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom semua anak muda, generasi muda. Kita percaya GKRI Miracle Harvest akan masuk dalam dekade baru, yaitu penuaian secara besar-besaran. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur bahwa Tuhan menghadirkan GKRI Miracle Harvest untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, untuk merebut jiwa-jiwa dan dipersembahkan bagi Kristus. Oleh karena itu kami berdoa, urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Oleh darah Yesus kami siap menerima firman Tuhan. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kita sepakat bahwa sampai di akhir tahun kita akan melihat terobosan demi terobosan, penuaian jiwa-jiwa secara besar-besaran. Oleh karena itu saya ingin menyampaikan firman Tuhan. Mari samakan perilaku kita kepada tujuan kita. Sekali lagi, samakan perilaku kita dengan tujuan kita, yaitu menuai secara besar-besaran. Ada orang berkata bahwa buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Kalau kita percaya bahwa Tuhan yang menyediakan ladang ini, dan saudara dan saya adalah orang yang dipersiapkan Tuhan masuk dalam tuaian, maka pastikan bahwa kita selaras dengan maunya Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita harus mempercayai bahwa saudara dan saya adalah anak-anak Allah. Sebab firman Tuhan berkata dalam Yohanes 1:12, semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya mereka menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, bahwa dikatakan mereka yang menerima, dalam bahasa Yunani dikatakan lambano, artinya bahwa bentuknya masa lalu, di mana Anda dan saya pernah menerima kuasa untuk menjadikan saudara menjadi anak Allah. Kalau saudara dan saya menjadi anak Allah, maka sudah seyogyanya sifat, karakter, dan tujuan kita bisa selaras dengan Tuhan. Oleh karena itu, apa-apa saja yang kita persiapkan di dalam memasuki penuaian yang besar ini, poin pertama adalah selaraskan pikiran kita dengan pikiran Tuhan. Filipi pasal 4 ayat yang ke-8. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Saudara dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pikiran Tuhan adalah bagaimana jiwa-jiwa diselamatkan. Pikiran Tuhan bagaimana darahnya yang telah ditumpahkan di kayu salib. Itu berlaku kepada setiap orang, dan saudara dan saya adalah bagian daripada menyampaikan kabar itu agar setiap orang boleh diselamatkan. Jika pikiran Tuhan ada di dalam pikiran kita, maka seyogyanya saudara dan saya tidak akan pernah diam dan tidak pernah akan berdiam diri. Karena apa? Saudara dan saya punya pikiran yang sama dengan Kristus. Tuhan Yesus berpikir bahwa lewat kematiannya di kayu salib semua orang diselamatkan. Maka itulah pikiran saudara dan saya sebagai anak-anak Allah yang sudah diselamatkan. Semua kita harus berpikir yang sama. Sebab kalau ada orang yang mati tanpa Yesus itu binasa. Tapi kalau ada orang yang menerima kasih karunia Kristus, Alkitab berkata dalam Yohanes 3:16, ia tidak binasa, tetapi mereka memperoleh hidup yang kekal. Bila pikiran ini ada di dalam pikiran kita semua, maka tidak ada waktu saudara untuk berpikir yang lain. Tidak ada waktu saudara untuk berpikir yang negatif. Tidak ada saudara punya pemikiran untuk hal-hal yang remeh-temeh. Karena pikiranmu dan pikiranku diselaraskan dengan pikiran Tuhan, yaitu bagaimana jiwa-jiwa diselamatkan. Saya berdoa kiranya pikiran ini merasuk kita semua, sehingga besok hari kita boleh melihat dari jiwa-jiwa diselamatkan.
Natal demi Natal, sampai ibadah akhir tahun, kita bisa melihat ada jiwa-jiwa diselamatkan. Karena kita semua punya keselarasan berpikir. Kadang-kala kita tidak selaras dengan Tuhan. Perkataan kita kadang-kadang lebih rohani daripada pikiran kita. Bahkan kadang-kadang penampilan kita lebih rohani daripada penampilan Tuhan. Karena Tuhan Yesus berpikir, jiwa harus diselamatkan. Itulah yang harus kita pikirkan. Kalau itu menjadi pikiran kita bersama-sama, maka itulah yang menjadi doamu. Yang kedua, perkataanmu selaraskan dengan perkataan Tuhan. 1 Petrus 4 ayat 11 berkata, jika ada orang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jikalau ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, perkataanmu dan perkataanku harus selaras dengan perkataan Kristus. Dalam setiap proses komunikasi, saudara sedang menata kalimat demi kalimat, tapi kalimat itu bisa diarahkan kepada hal yang baik atau yang buruk. Perkataanmu yang positif atau perkataan yang negatif. Perkataan yang membenarkan diri atau perkataan yang menjadi pecundang. Apabila kita berkata-kata, berkata-katalah dengan kebenaran. Apabila kita berkata-kata, berkata-katalah untuk memberikan apresiasi buat orang lain. Tetapi apabila kita menegur orang lain, biarlah teguranmu sesuai dengan teguran Tuhan. Jikalau saudara berkata-kata dengan hikmat, biarlah hikmatmu datangnya dari Tuhan. Kita tidak boleh berkata sekadar melampiaskan apa yang saudara pikirkan, didorong oleh kekecewaan diri sendiri, tetapi bukan didorong oleh kepentingan Tuhan. Perkataan kita harus selaras dengan perkataan Tuhan. Oleh karena itu, kalau ada orang berbicara, kata firman Tuhan, berbicaralah dalam menyampaikan firman Allah. Ketika engkau menyampaikan sebagai hamba Tuhan, berbicaralah dengan firman Tuhan. Kalau engkau sebagai pengurus, berbicaralah dengan firman Allah. Kalau engkau sebagai leader, pemimpin kelompok sel, pastikan pembicaraanmu sesuai dengan firman Tuhan. Kalau engkau pelayan-pelayan, engkau harus berbicara sesuai firman Tuhan. Kalau engkau jemaat, latih dirimu untuk berbicara dengan firman Tuhan. Saudara dan saya tidak bisa mengobrol kata-kata, sebab kata-katamu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Kita akan masuk dalam tuayan besar, tapi pastikan perkataanmu sesuai dengan firman Allah. Kita tidak sibuk mengurusi perkataan orang lain. Kita tidak sibuk hanya untuk menata hati kita, karena hati kita dipenuhi kata-kata yang tidak sesuai dengan firman Allah, membuat batu sandungan buat orang lain. Tetapi perkataan kita adalah perkataan seperti yang Tuhan mau, yaitu firman Allah. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, yang berikutnya dikatakan, selaraskan tindakanmu dengan tindakannya Tuhan. Filipi pasal 4 ayat yang ke-9, Alkitab berkata, dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang telah kau pelajari, kata Rasul Paulus, jemaat-jemaat, apa yang telah kau pelajari dari hamba Tuhan, apa yang kau ikuti dalam sekolah orientasi melayani, apa yang kau dengar dari firman Allah yang disampaikan tiap-tiap minggu, apa yang kau dengar yang disampaikan dalam setiap ibadah, Alkitab katakan itulah yang menggerakkan tindakanmu. Jadi engkau tidak boleh bertindak di luar apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan Yesus, rahasia sebuah gereja yang bertumbuh, mereka bertindak sesuai dengan apa yang mereka pelajari dari firman Allah.
Dan jika saudara tidak belajar firman Allah, maka tidak mungkin ada keselarasan antara tindakanmu dengan tindakan Tuhan. Berapa banyak kalau kita mendengar cerita-cerita orang tua mengeluh tentang anaknya yang tidak mengerti perasaan orang tua. Mengapa sampai demikian? Sering kita mendengar, karena si anak itu tidak dengar-dengaran akan orang tua. Demikianlah sebagai warga GKRI Miracle Harvest, engkau tidak akan mengerti tindakan Tuhan seperti apa kalau engkau tidak memberikan hatimu untuk belajar sesuai dengan apa yang Tuhan sampaikan melalui hamba-hamba Tuhan di gereja GKRI Miracle Harvest ini. Saudara akan bertindak karena kau mendengarkan. Sebaliknya kau akan melakukan sesuatu dari apa yang kau dengarkan dari sesuatu itu. Tetapi saya mendoakan saudara dan saya masuk dalam visinya Tuhan. Tuaian besar terjadi karena itu yang sedang dibicarakan, itu yang sedang dikhotbahkan, itu yang sedang disampaikan di dalam setiap momen-momen ibadah. Oleh karena itu dikatakan, ayo, mari responilah, maka kita akan bisa bertindak. Pertanyaannya, kalau saudara sudah menselaraskan cara berpikir seperti pikiran Tuhan, menselaraskan perkataanmu seperti perkataan Tuhan, telah menselaraskan tindakanmu seperti tindakannya Tuhan, maka dengarkanlah respon Tuhan untuk ketaatanmu. 1 Yohanes 2 ayat 6, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mengatakan bahwa kita ada di dalam Kristus, maka hidupmu, hidupku, hidup kita semua harus sesuai seperti Kristus hidup. Bagaimana Tuhan bertindak, bagaimana Tuhan berkata-kata, bagaimana Tuhan melakukan pelayanan. Alkitab berkata bahwa pekerjaan Tuhan yaitu melaksanakan kehendak Bapa dan menyelesaikannya. Itulah orang yang hidup di dalam Kristus. Maka Kolose 3:24 berkata, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Tuhan tidak pernah berdiam diri bagi mereka yang terlibat melayani Tuhan. Tuhan tidak akan membiarkan hidupmu dalam kesulitan secara terus-menerus atau permanen kalau engkau melayani Tuhan. Karena Alkitab berkata, Dialah yang memberikan upah kepada mereka yang melakukan pekerjaan Tuhan. Selanjutnya Tuhan juga berkata dalam Matius 7 ayat 9 sampai 11. Adakah seorang daripadamu yang memberikan batu kepada anaknya jikalau ia meminta roti, atau memberikan ular jika ia meminta ikan? Jika kamu yang jahat tahu memberikan pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Dia memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Artinya apa? Kalau engkau dan saya melaksanakan pekerjaan Tuhan, Tuhan Yesus menganalogikan, kalau Bapa yang jahat saja mampu memberi, apalagi Bapa kita, Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang menyediakan segala kebutuhan kita. Dia katakan Dia lebih daripada Bapa di dalam dunia ini. Kalau ayahmu, ayahku memikirkan masa depanmu, masa depanku, terlebih lagi Tuhan kita, Dia memikirkan sampai di kekekalan, bukan saja di dalam dunia. Berikutnya dikatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Filipi 4 ayat 19. Artinya Tuhan berjanji Dia akan memberikan kau kecukupan. Ada orang berkata, kalau lagi susah Tuhan sedang mendidik saya,
Tetapi bisa sampai 20 tahun dia juga masih berkata yang sama. Saya sulit karena Tuhan sedang mendidik saya. Teologi apa yang kau pakai sehingga kau berkata seperti itu? Tuhan kita tidak sejahat itu. Tuhan itu senang kau diberkati. Tuhan itu senang kau sehat. Tuhan itu senang kau berhasil. Dan Alkitab berkata dia akan memenuhi segala keperluanmu jika kita menselaraskan hidup kita dengan Tuhan. Tuhan mau dalam Yohanes 3:16 bahwa seluruh dunia diselamatkan. Itulah pikiran Tuhan. Mari kita samakan bahwa dunia harus diselamatkan. Tuhan mau lewat ucapan-ucapan ada orang mengalami mujizat, ada orang diselamatkan. Mari pakailah perkataanmu untuk memotivasi orang lain, untuk membangkitkan orang lain, dan memberitakan berita Tuhan Yesus supaya orang diselamatkan. Tuhan juga bertindak, maka samakan tindakanmu dengan tindakan Tuhan. Sebab Alkitab berkata, dikatakan dalam 1 Yohanes 2:6, kita wajib hidup sama seperti Kristus. Oleh karena itu, ini waktunya, sekaranglah waktunya saudara dan saya masuk dalam penuaian besar-besaran. Doa saya besok dalam ibadah akhir tahun kelompok sel atau disciple group, Natal yang akan dilaksanakan, sebagai bukti saudara saya menanggapi firman Allah ini. Masuklah dalam penuaian besar, karena itulah tujuan gereja kita, supaya setiap orang diselamatkan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Allah kami yang hidup, yang memakai GKRI Miracle Harvest dalam visi yang besar, agar bangsa kami diselamatkan, suku-suku diselamatkan, bangsa-bangsa diselamatkan. Kiranya setiap kami, dari level paling tinggi sampai kepada yang bawah, kami bergerak memasuki rencana Tuhan dalam Tuhan besar. Apa yang Tuhan pikirkan, apa yang Tuhan bicarakan, apa yang Tuhan lakukan, biarlah itu yang kami lakukan. Dan kami percaya, maka disitulah janji Tuhan digenapi. Kami tidak kekurangan, tapi Allah memenuhi semua kebutuhan kami. Kami diberkati, kami sehat, kami berhasil, anak-anak punya masa depan. Gereja kami alami terobosan. Kami terima janji-Mu ini Tuhan. Kiranya kasih anugerah Allah Bapa, oleh pengorbanan Yesus Kristus anaknya yang tunggal, serta penghiburan Roh Kudus, menyertai kita sekarang ini sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.